India dan Amerika Serikat beri bantuan buat warganya selama corona. Jokowi kasih apa? Pandemi virus corona telah memukul berbagai sendi ekonomi di banyak negara. Stimulus digelontorkan untuk menyelamatkan ekonomi. India dan Amerika Serikat misalnya telah menyiapkan sejumlah stimulus demi melawan corona. India mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai 1,7 triliun rupiah atau 22,5 US dollar miliar pada hari Kamis, 26 Maret. Dana itu digunakan untuk membantu jutaan rumah tangga berpenghasilan rendah saat menghadapi lockdown selama 21 hari karena virus corona. Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman mengatakan paket itu ada yang dicairkan melalui transfer tunai secara langsung, ada juga bahan pangan. Sebagian besar dari 1,3 miliar orang di India telah diperintahkan tetap tinggal di rumah selama 3 pekan mulai Rabu 25 Maret. Langkah itu sebagai bagian upaya pemerintah untuk memperlambat wabah virus corona. Namun larangan penting seperti toko kelontong dan pompa bensin akan tetap terbuka. Para penerima upah harian, pemilik usaha kecil dan rumah tangga berpendapatan rendah dikatakan paling rentan selama penutupan. Sitharaman menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin ada yang tetap kelaparan atau pergi tanpa uang. Transfer tunjangan langsung adalah upaya India untuk memastikan bahwa subsidi mencapai penerima melalui rekening bank mereka. Menurut Sitharaman, langkah-langkah ketahanan pangan akan mempengaruhi 800 juta orang. Di bawah skema yang ada, mereka yang berpenghasilan rendah mendapatkan 5 kg beras atau gandum per bulan dengan tarif yang sangat disubsidi. Sekarang pemerintah akan menambah hingga 5 kg beras atau gandum per orang untuk 3 bulan ke depan. Sitharaman mengungkapkan langkah transfer tunai ditetapkan untuk memberikan manfaat bagi petani, pekerja pedesaan, pensiunan miskin, pekerja konstruksi, duda berpenghasilan rendah, dan banyak lagi. Selain itu, India akan menyediakan asuransi kesehatan 5 juta rupiah per orang untuk pekerja garis depan dalam wabah virus corona. Mereka termasuk perawat, dokter, para medis, dan pekerja sanitasi di rumah sakit pemerintah. Negara juga telah mengumumkan berbagai langkah untuk mendukung ekonomi lokal. Presiden Trump mengajukan proposal 3 tahap kepada Kongres Amerika Serikat untuk merespon pandemi. Pertama, stimulus ekonomi sebesar 8,3 miliar US dollar untuk meminimalisasi pandemi COVID-19. Guna membiayai riset terkait vaksin, stimulus bagi pemerintah negara bagian dan kota untuk memerangi penyebaran virus, dan mengalokasikan dana untuk mencegah tersebarnya virus ke luar AS. Kedua, memberikan fasilitas gratis untuk tes COVID-19 bagi yang membutuhkan, cuti darurat yang dibayar, asuransi yang diperluas bagi penganggur, keamanan makanan, serta peningkatan dana Medicaid. Selain itu, memperpanjang pembayaran pajak bagi wajib pajak individu maupun badan usaha hingga 90 hari dari 15 April 2020, sehingga ada dana 300 miliar US dollar selama 3 bulan untuk diputar ulang. Individu bisa menunda pembayaran pajak hingga maksimal 1 juta US dollar dan badan usaha hingga maksimal 10 juta US dollar. Ketiga, para pemimpin Senat Amerika Serikat dan Presiden Donald Trump akhirnya sepakat untuk memberikan paket stimulus dengan total nilai 2 triliun US dollar atau sekitar 33.000 triliun rupiah, kurs 16.500 rupiah. Pengesahan akan segera dilakukan dalam Kongres selanjutnya. Kesepakatan itu mengakhiri negosiasi yang dilakukan secara insentif selama 5 hari berturut-turut. Negosiasi pun dilakukan di tengah keterbatasan kondisi
mulai dari dunia usaha yang tutup, PHK massal, serta puluhan ribu warga Amerika Serikat terinfeksi corona. Stimulus untuk mendorong ekonomi negeri Paman Sam tersebut diantaranya berupa pemberian 1.200 US dollar kepada sejumlah warga AS, program pinjaman untuk UMKM senilai 367 miliar US dollar, dan 500 US dollar miliar untuk industri di kota dan di negara bagian. Bagaimana stimulus Indonesia? Presiden Jokowi pun tak mau ketinggalan. Pemerintah Indonesia diketahui telah menyiapkan sejumlah stimulus baik di bidang fiskal dan moneter. Bidang fiskal, Jokowi memerintahkan untuk melakukan realokasi di belanja APBN dan belanja APBD di daerah. Ada 3 hal yang menjadi fokus, yaitu pertama bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian COVID-19. Kedua, social safety net, seperti bansos-bansos dan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM, sehingga bisa berproduksi dan terhindar dari PHK. Jokowi juga sudah memerintahkan kepada semua menteri dan Pemda untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas. Selain itu, pemerintah akan memperkuat program-program bantuan langsung kepada masyarakat, baik PKH, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Sembako Rastra, termasuk Kartu Prakerja. Selain itu, Jokowi memerintahkan agar dana desa segera direalisasikan, terutama berkaitan pada karya tunai. Dana desa menurutnya juga bisa dialokasikan untuk membantu penanganan COVID-19. Terakhir, realokasi anggaran difokuskan untuk membantu insentif ekonomi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor informal. Di bidang moneter, Jokowi meminta sinergi kebijakan kepada otoritas, baik pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dengan BI, OJK, dan LPS. Jokowi meminta para stakeholder untuk memastikan ketersediaan likuiditas dalam negeri, memantau setiap saat terhadap sistem keuangan dan mitigasi keuangan komprehensif sedetail mungkin. Terakhir, di bidang perbankan, Jokowi juga meminta pada OJK untuk fokus kepada kebijakan stimulus ekonomi yang memberikan kemudahan dan keringanan ekonomi kepada kelompok terdampak, UMKM dan sektor informal, sehingga produksi berjalan dan tidak ada PHK. Seperti diketahui, OJK telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi bagi debitur, termasuk debitur UMKM yang terkena dampak COVID-19. Selain itu, untuk penyaluran kredit usaha rakyat, Jokowi juga meminta agar lebih diintensifkan lagi dan dieksekusi sebanyak-banyaknya. Meminta sinergi kebijakan kepada otoritas, baik pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dengan BI, OJK, dan LPS. Jokowi meminta para stakeholder untuk memastikan ketersediaan likuiditas dalam negeri, memantau setiap saat terhadap sistem keuangan dan mitigasi keuangan komprehensif sedetail mungkin. Terakhir, di bidang perbankan, Jokowi juga meminta pada OJK untuk fokus kepada kebijakan stimulus ekonomi yang memberikan kemudahan dan keringanan ekonomi kepada kelompok terdampak, UMKM dan sektor informal, sehingga produksi berjalan dan tidak ada PHK. Seperti diketahui, OJK telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi bagi debitur, termasuk debitur UMKM yang terkena dampak COVID-19. Selain itu, untuk penyaluran kredit usaha rakyat, Jokowi juga meminta agar lebih diintensifkan lagi dan dieksekusi sebanyak-banyaknya.